Walaupun kelihatannya hanya Korea Utara, saudara-saudara, negara yang ya entah di manalah. Tetapi prestasi sepak bola Korea Utara di level junior dan sepak bola putri itu luar biasa, saudara-saudara. Tidak bisa kita pandang sebelah mata. Ini Piala Dunia U17 tahun 2025 ini adalah Piala Dunia U17 ke-6 yang akan dijalani oleh Korea Utara. Jadi ini tim yang menurut saya cukup bagus lah. Harus waspada kita. Waspada. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Timor Leste, Brunei Darussalam, Singapura, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan tidak lebay, saudara-saudara, tidak lebay. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Indonesia, tim nasional Indonesia U17. Sebenarnya bukan tim nasional ya. Tim nasional itu senior. Ini namanya Indonesia U17. Tetapi ya karena sudah terlanjur salah kita menyebutnya, ya biarin aja. Kita lanjutkan. Kita sebut saja tim nasional, nggak apa-apa lah. U17 ini akan menghadapi perempat final Piala Asia U17 melawan Korea Selatan. Korea Utara, saudara-saudara. Korea Utara, negerinya Kim Jong-un. Kamrat Kim Jong-un. Itu nanti hari Senin. Hari Senin tanggal 14 ya. Kira-kira nggak tahu ya, mungkin jam 9 malam atau jam 11 malam. Pokoknya hari Senin itu akan menghadapi Korea Utara. Korea Utara dihadapi Indonesia setelah dia berstatus sebagai runner-up di grup D, saudara-saudara. Runner-up di grup D. Dari 3 pertandingan yang sudah dijalani, mereka menang sekali, imbang 2 kali. Korea Utara itu dia imbang melawan Iran dan Oman. Mereka menang melawan Tajikistan. Padahal Tajikistan adalah juara grup. Juara grup. Jadi ini agak unik lah, saudara-saudara. Ini agak unik. Tajikistan lolos ke perempat final sebagai juara grup D setelah mengalahkan Iran, mengejutkan. Iran kalah. Dan ini akan membuat Korea Utara runner-up bertemu dengan Indonesia di juara grup C, dan sekaligus juga terhindar Korea Utara dan Korea Selatan itu terhindar di perempat final. Kalau itu terjadi kan bisa perang nuklir, saudara-saudara. Jadi ya nggak tahu entah apakah sengaja mengalah atau gimana, saya nggak tahu. Tetapi faktanya perang nuklir antara Korea Utara dan Korea Selatan tidak terjadi di perempat final Piala Asia U17, sehingga yang terjadi adalah Indonesia akan berhadapan dengan Korea Utara yang akan relatif lebih damai lah, lebih smooth. Dan Indonesia seperti yang saudara-saudara tahu itu lolos ke perempat final setelah menang 3 kali melawan Korea Selatan 1-0, kemudian Yaman 4-1 dan Afghanistan 2-0, saudara. Utara ini, saudara-saudara, walaupun Korea Utara walaupun ya kita tahu lah Korea Utara kayak apa negaranya, yang entah di mana di peta bumi ini kita juga banyak yang nggak tahu lokasinya di mana dan negaranya seperti apa karena tertutup ya, kita tahu sendiri. Tetapi saudara-saudara, walaupun ini hanya Korea Utara, tetapi ini tidak boleh kita pandang sebelah mata, tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita anggap sepele, saudara-saudara. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Korea Utara juga punya pemain, punya kualitas permainan yang bagus, punya pemain-pemain yang bagus secara tim.
Secara individual, saya tidak melihat secara individual mereka punya skill yang bagus. Ya, skillnya rata-rata semua, tetapi secara kolektivitas, secara tim ini mereka bagus sekali, saudara-saudara. Mereka bagus sekali, itu terbukti dari pertandingan-pertandingan yang mereka jalani, saudara-saudara. Mereka jalani, mereka tim yang bagus. Walaupun tetap saja kita juga punya celah. Mereka punya celah yang bisa dimanfaatkan untuk Indonesia mengalahkan mereka. Misalnya waktu pertandingan terakhir melawan Oman itu, saudara-saudara, itu mereka sudah unggul 2-1 sampai menit ke 90 plus 7. Tetapi kemudian di menit ke 90 plus 8, Korea Utara kemasukan gol dan akhirnya skor 2-2. Itu salah satu contoh kita bisa memanfaatkan, bisa mengalahkan, punya potensi untuk mengalahkan Korea Utara asalkan kita tidak menyepelekan mereka, tidak memandang sebelah mata mereka, tidak meremehkan mereka, tetap bermain seperti apa adanya, sepenuh semangat, konsentrasi tinggi sepanjang 90 menit, karena Korea Utara ini adalah tim yang sangat bagus, sangat baik secara tim, secara kolektivitas ya, bukan secara individu rata-rata lah, saudara, tetapi secara tim, secara kolektivitas itu mereka tim yang bagus. Dan jangan lupa, Korea Utara ini juga punya sejarah yang sangat baik di sepak bola junior. Mencatat, saudara-saudara, sejarah mencatat. Ini kita bicara sejarah ya, kita bicara sejarah, kan orang Indonesia sukanya membahas sejarah. Jadi saya juga akan menjelaskan dari segi sejarah Korea Utara di level U17 ini ya, kita bicara di level U17. Nanti senior kapan-kapan lah itu. Di U17 ini, saudara-saudara, Korea Utara itu bukan pertama kali tampil di Piala Dunia ini, bukan. Mereka sudah sering, saudara-saudara. Ini tur 2025 ini, Piala Dunia U17 2025 ini adalah penampilan, akan menjadi penampilan ke-6 mereka. Ke-6, saudara, dan mereka sebelumnya 5 kali itu sudah ikut Piala Dunia U17, tahun 2005 di Peru, kemudian 2007 di Korea Selatan, kemudian 2011 di Meksiko, kemudian 2015 di Chile, 2017 di India. Dan dari 5 penampilan itu, mereka itu punya prestasi yang tidak tanggung-tanggung. 2005 mereka mampu tampil di perempat final. Perempat final, saudara-saudara, 2005 itu adalah musim debut dia di Piala Dunia U17, dia langsung ke perempat final. Kemudian 2017 itu mereka mampu mencapai babak 16 besar ketika di Korea Selatan. Turnamennya di Korea Selatan. Kemudian tahun 2015 mereka juga sampai di babak 16 besar. Sementara di 2017 dan 2011 itu mereka terhenti di group stage. Nah, di fase grup. Bayangin, Indonesia kan baru sekali tampil di Piala Dunia U17, itu pun sebagai tuan rumah, dan ini akan kedua. Korea Selatan sudah 5 kali dan akan ke-6. Kemudian di Piala Asia U17 itu Korea Utara juga punya prestasi yang luar biasa. Mereka pernah juara 2 kali, saudara-saudara, tahun 2010 dan 2014. Kemudian menjadi runner up tahun 2004 dan 2006, saudara-saudara. Sementara 2018 mereka sampai di perempat final. Sayangnya pada 2023 itu mereka tidak ikut. Dan sekarang di 2025 mereka mencapai perempat final. Jadi ini tim yang amat sangat bagus berdasarkan sejarah. Korea Utara itu, saudara-saudara, itu kalau di junior dan di sepak bola putri itu bagus, saudara, karena status mereka adalah tim amatir. Junior ini kan amatir, kan, bukan profesional. Kalau di profesional itu mereka jelek, saudara-saudara. Kalau sudah senior itu mereka jelek. Kenapa? Karena negara mereka tidak mengizinkan ada yang namanya klub profesional. Ada pemain sepak bola profesional itu nggak ada. Semuanya bermain untuk negara. Semuanya digaji oleh negara, walaupun gajinya kecil. Semuanya dipelihara oleh negara. Nah, jadi tidak diizinkan swasta berkecimpung di Korea Utara di semua aspek kehidupan. Itulah ciri-ciri negara komunis Stalinis. Nah, komunis Stalinis itu ya komunis yang tertutup. Beda dengan Cina, beda dengan Vietnam yang komunis sudah terbuka, sosialisme
terbuka itu berbeda seperti itu. Di sana, di Vietnam, di Cina itu, di Kuba itu tetap diizinkan profesionalisme, swastanisasi diizinkan. Tetapi di negara komunis Stalinis seperti Korea Utara ini semuanya dimiliki oleh negara, termasuk di sepak bola profesional. Makanya itu tidak ada pemain profesional di sana, tidak ada klub profesional, semuanya klub milik negara, milik kementerian-kementerian, lembaga kayak Departemen Pertahanan, Departemen Dalam Negeri, polisi, tentara, kayak begitulah saudara-saudara, bea cukai, kayak begitu itu. Jadi itu tidak berkembang di level profesionalnya. Sementara di level junior, karena semuanya masih pelajar statusnya, kemudian dibiayai oleh negara, maka mereka disekolahkan di akademi milik negara khusus untuk olahraga. Di Indonesia juga ada sebenarnya sekolah khusus olahraga itu ada, tetapi di Korea Utara itu berkembang karena semuanya berdidik di situ dan itu berkembang dengan bagus, indoktrinasinya jalan, kemudian secara tim, secara kolektivitas jadi, sehingga prestasi di level junior itu Korea Utara itu selalu bagus, walaupun di level senior ya begitu deh. Korea Utara seperti ini, saudara-saudara, tim seperti Korea Utara, saudara-saudara, saran saya kepada Nova Arianto dan timnas U17 ini, bermainlah seperti waktu pertandingan melawan Korea Selatan, atau melawan Yaman, atau melawan Afghanistan lah, saudara-saudara. Jadi itu karakter permainan timnas Indonesia U17 itu memang seperti itu. Jadi bertahan lebih dahulu, bermain sabar di awal-awal, sabar dulu, nggak usah buru-buru menyerang, nggak usah sok-sokan Anda seperti Lamine Yamal. Gak usah. Jadi bertahan dulu, rapi, melihat situasi, mencari celah, kemudian mencoba memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan lawan, kemudian tidak buru-buru, kemudian ya baru melancarkan serangan balik cepat, efektif, efisien. Contoh seperti waktu melawan Afghanistan itu kan 2 gol dalam rentang waktu 1-2 menit itu kan berdasarkan dari serangan balik cepat. Ya kayak begitu yang saya maksud, saudara-saudara. Bermain itu seperti itu. Nggak usah selalu berusaha untuk ball possession. Nggak usah selalu berusaha untuk mendominasi permainan. Nggak perlu. Yang penting itu dalam sepak bola itu adalah gol. Kalau Anda sebanyak mungkin ball possession sampai 99% pun, tapi kalau tidak bisa mencetak gol ya percuma. Ejakulasi dini. Edi Tansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Kayak begitu. Jadi bermainlah seperti itu, defensif, bertahan, parkir bus nggak apa-apa. Dibilang tidak menarik tidak masalah, dibilang tidak meyakinkan tidak masalah. Yang penting adalah menang, saudara-saudara. Itu yang jauh lebih penting. Lebih penting lagi adalah fokus. Nah, fokus, saudara-saudara, konsentrasi karena Korea Utara itu juga punya kemampuan. Secara kolektif itu mereka bagus. Secara individu seperti yang saya bilang tadi, saudara-saudara, secara individu itu ya rata-rata lah, nggak terlalu istimewa, biasa-biasa saja, standar-standar aja. Tetapi secara kolektivitas permainan itu terlihat sekali mereka bagus karena mereka sudah ditempa, dididik dalam sistem sepak bola yang sepak bola berkelompok itu secara sudah lama, dikumpul ke pelatnas jangka panjang. Nah, istilahnya kalau di Indonesia seperti itu mereka sudah lama. Jadi secara padu mereka sangat padu dan nasionalisme mereka sangat baik, semangat mereka sangat luar biasa lah, semangat mereka, nasionalisme mereka, indoktrinasinya Kim Jong Un berhasil. itu maka dari itu butuh fokus. Itu yang paling penting, fokus dan konsentrasi, karena semua bisa terjadi di lapangan dan tidak perlu meremehkan, termasuk juga fans, supporter Indonesia. Nggak usah menghina Korea Utara, nggak usah melecehkan mereka, nggak usah memandang remeh mereka, nggak usah. Sepak bola bukan matematika, sepak bola bukan ilmu pasti, segala hal bisa terjadi selama 90 menit. Yang penting fokus ke lapangan, konsentrasi, bermain seperti instruksinya pelatih, sistemnya sudah jalan, sistemnya digunakan dengan baik. Jadi sistem, bermain dengan sistem, jangan mengandalkan talenta individu pemain, karena sepak bola modern, kecuali Anda Lionel Messi,
Anda harus kolektif. Tapi kalau Anda Lionel Messi, ya sudah, terserah, suka-suka Anda. Selama Anda bukan Lionel Messi, kolektivitas itu menjadi napas, menjadi kunci dari sebuah permainan sepak bola. Dan saya rasa, saya optimistis lah saudara-saudara, asalkan fokus. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita gibahin. Semua sudah kita bacotin. Cangkeman. Tadi kita bicara tentang Korea Utara lawan tim nasional Indonesia U17 di perempat final Piala Asia U17, saudara-saudara. Piala Asia U17. Lawan yang akan dihadapi Indonesia pada pertandingan di hari Senin, saudara-saudara. Senin malam, Korea Utara adalah runner-up dari grup D, saudara-saudara. Runner-up dari grup D, sementara Indonesia adalah juara grup C. Dan Korea Utara ini menghasilkan 1 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 3 pertandingan. 3 pertandingan di fase grup. Mereka punya 5 poin dari 3 pertandingan. Hanya kalah 1 poin dari sang pemuncak klasemen Tajikistan. Nah, Korea Utara bermain imbang 1-1 dengan Iran, menang 3-0 dengan Tajikistan. Juara grupnya aja dikalahin tuh sama Korea Utara. Tajikistan dikalahin sama Korea Utara. Tetapi kemudian di pertandingan terakhir mereka hanya bermain imbang 2-2 dengan Oman. Sementara Tajikistan secara mengejutkan mengalahkan Iran. Nah, 3-1. Dan ini adalah pertandingan yang menurut saya tidak akan mudah, saudara-saudara, tidak akan mudah. Saran saya kepada Nova Ariantola, bermainlah seperti waktu pertandingan pertama melawan Korea Selatan, defensif terlebih dahulu, menunggu lawan membuat kesalahan, baru melakukan serangan balik attack, counter attack cepat, mencetak gol dari skema-skema seperti itu. Tidak usah mendominasi permainan, tidak usah berusaha untuk sesumbar, pamer keterampilan, pamer teknik, membuang-buang bola, tidak usah, tetapi bertahan defensif, kemudian serangan. Karena Korea Utara, saudara-saudara, Korea Utara ini, ya ini saya kasih tahu ya, walaupun negaranya ya hanya Korea Utara, entah di mana dia berada, tetapi fakta menunjukkan Korea Utara di level junior dan di level sepak bola putri itu adalah tim yang bagus sekali. Mereka punya reputasi yang menurut saya harus kita apresiasi. Mereka sudah biasa lolos ke Piala Dunia U17. Ini nanti Piala Dunia U17 tahun 2025 ini adalah Piala Dunia ke-6. Ke-6, saudara-saudara. Ke-6. Jadi mereka sudah 5 kali sebelumnya mereka sudah ikut. Sementara Indonesia kan baru sekali waktu menjadi tuan rumah tahun 2023. Jadi ini mereka ke-6. Dan mereka juga prestasinya nggak main-main. Mereka pernah sampai ke perempat final tahun 2005. Kemudian babak 16 besar di tahun 2007. Kemudian babak 16 besar di tahun 2015. Itu kan bukan kaleng-kaleng, saudara-saudara. Bukan kaleng-kaleng. Memang di level junior dan sepak bola putri ini Korea Utara itu bagus karena mereka pemainnya itu berada dalam satu pembinaan sekolah akademi nasional. Mereka punya akademi nasional yang memang disekolahkan di situ, dididik di situ ya. Ciri khas negara komunis Stalinis, saudara-saudara, yang tertutup itu ya seperti itu. Nanti kalau sudah senior profesional itu mereka gagal. Kenapa? Karena di sana nggak ada profesional. Pemain tidak boleh profesional, semuanya harus mengabdi kepada negara. Nah, kalau junior gini kan statusnya masih amatir, semuanya dibiayai negara, dipelihara negara, bermain untuk negara. Jadi mereka bagus. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Korea Utara ini bukan tim yang kaleng-kaleng, dan mereka juga pernah 2 kali menjadi juara Piala Asia U17. Kemudian di edisi 2016 mereka menjadi semifinalis, mereka juara tahun 2010 dan 2014, saudara-saudara. Jadi ya waspadalah. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah.
Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, merendahkan, melecehkan orang maupun negara lain. Dan nggak usah nantangin tinju. Ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Santai aja, santai. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!